Gerakan-gerakan yang ada di kampus menunjukkan bahwa masalah ini bukan lagi menjadi masalah keagamaan, bukan masalah kesukuan atau kebangsaan, tapi masalah kemanusiaan yang mereka berani memulainya di ruang-ruang akademik. Kalau dia mengafirmasi bahwa membunuh satu orang adalah hal yang benar, maka dia dipertanyakan. Jangankan dipertanyakan agamanya, dipertanyakan kemanusiaannya. Mari bergandengan tangan untuk membuat sebuah aksi konvoi damai untuk kemerdekaan Palestina yang akan kita namakan dengan Peace Convoy Indonesia, Indonesia Peace Convoy, yang nantinya gerakan ini akan menjadi bola salju yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kingmaker, sebuah program yang kita sajikan untuk mereka-mereka yang haus akan bukan sekedar informasi tetapi juga jiwa yang ingin berjuang demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Alhamdulillah. Wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Resonansi kebenaran dan keadilan yang digerakkan sejak 7 Oktober dan sekarang sudah lebih dari hari ke-200 rupanya terus menggelombang. Dan jika di Indonesia kemarin banyak para akademisi, termasuk guru-guru besar yang turun untuk menyuarakan nurani mereka, kali ini untuk Gaza, di mana genosida masih terus berlangsung, standar ganda oleh Amerika dan sekutu-sekutunya, rupanya sudah tidak bisa terbendung lagi. Kekecewaan, kemarahan, bahkan sudah merangsek sampai ke kampus. Kampus-kampus di Amerika Serikat, di Kanada, di Perancis, di Australia, dan di beberapa belahan dunia. Dan insya Allah juga akan menggelombang sampai ke Indonesia. Mahasiswa dari MIT, dari Harvard, dari New York, dari California, Yale, Pennsylvania, George Washington, Texas, Columbia, dan lain-lain, semuanya bergerak. Mereka bukan cuma berontak terhadap kemanusiaan yang sedang dinistakan, dan penggawanya tentu adalah Amerika dan Israel. Saat ini mereka terus mengambil resiko, bahkan di antara mereka ketika mereka camp atau membuat kemah, camping di dalam kampus mereka, mereka pun menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ratusan sudah ditangkap dengan berbagai tuduhan. Namun yang menarik adalah bahwa para mahasiswa ini bukannya kendor, tapi bahkan bangga mereka diskors. Mereka kemudian bukan cuma diskors, tapi kemudian di DO. Bahkan di antara mereka ada yang ditangkap. Tentu Zionis Israel menyusup ke pemerintahan di bawah Biden dan juga menyusup di kepolisian dan menggunakan mahasiswa-mahasiswa Yahudi untuk bersuara bahwa demonstran sudah mengancam keamanan mereka karena para mahasiswa yang demo katanya sudah menjurus kepada anti-Semit atau anti-Yahudi. Padahal itu semua sudah dibantah oleh beberapa mahasiswa Yahudi sendiri karena memang di sana telah terjadi genosida. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita ingin agar gelombang itu juga kita dengar dari para mahasiswa di Indonesia, termasuk akademisinya dan juga para guru besarnya yang kemarin sudah turun ke jalan meneriakkan hal yang menurut mereka bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan mereka.
Saya kira Gaza tidak lebih rendah, bahkan lebih tinggi apa yang mereka rasakan, dan untuk kita untuk memberikan perhatian kepada mereka, begitu juga isu yang sudah dilakukan. Dan sekarang sudah mungkin mendekati 40.000 orang yang dibantai, 70% adalah perempuan dan anak-anak, orang-orang yang lemah. Baik, bersama kami alhamdulillah sudah hadir Presiden BEM ya, dari UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, adik kita, saudara kita, Saudara Abid Al-Akbar, yang saat ini memimpin di BEM UIN. Assalamualaikum Abid. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah. Sekarang sudah semester berapa nih? Semester 9 alhamdulillah. Udah selesai, tinggal wisuda Ustaz. Tinggal Mohon wisuda. doanya, siap. Ya, mudah-mudahan menjadi momentum bagus ya. Amin, amin. Di penghujung kepemimpinannya melakukan gerakan yang bukan cuma di tingkat lokal, bahkan nasional, tetapi ke tingkat internasional. Amin, amin. Syukron Ustaz. Menurut Abid nih, kira-kira ada apa sih yang menggerakkan mahasiswa di Amerika sekarang dan di beberapa belahan dunia? Kok tiba-tiba nggak pernah terjadi seperti ini dan menyeruak seperti ini? Sebelumnya terima kasih Ustadz atas kesempatannya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir dan untuk berdiskusi perihal Palestina. Sederhana terkait apa yang sudah terjadi beberapa hari ini, kalau teman-teman lihat di medsos, teman-teman searching di Google gitu, mahasiswa-mahasiswa Amerika yang notabene-nya mungkin tidak dimayoritasi oleh kaum muslimin, itu mereka benar-benar berani untuk camping di kampus demi menyuarakan Free Palestine dan kemerdekaan Palestina. Pertanyaan sederhana, kenapa mereka bisa ingin seperti itu? Bahkan ada beberapa mahasiswa di Amerika yang sudah dijanjikan beberapa hari lagi akan diwisuda, namun jeripayah mereka-mereka yang sudah berkuliah di sana diambil karena mereka menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina gitu. Nah, sesederhana adalah karena ya untuk menyuarakan, kita sudah mungkin beberapa dari kita akan menyuarakan tentang Palestina adalah tentang agama Islam. Tapi di sisi lain, teman-teman yang mahasiswa di Amerika sudah tidak berbicara sekat-sekat agama, sudah berbicara tentang sekat kemanusiaan, dan bahkan mereka berani untuk menggadaikan gelarnya agar bisa menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Nah, ini yang saya kira penting dan bisa menjadi refleksi bersama. Apakah misalkan teman-teman di sini mau nggak kita nanti camping di kampus gitu untuk menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina? Udah diem semua, Ustaz. Ya, pastinya kan? mau lah ya. Mau ya. Iya. Nah, jadi itu berawal dari kita dulu. Berawal dari kita, kemudian kita sebarkan kepada teman-teman kita. Dari hal-hal sederhana, apakah teman-teman hari ini masih menerus boikot atau tidak? Memang boikot itu seakan-akan tidak terasa. Tapi kalau misalnya kita pakai filosofi nasi ya, teman-teman di sini siapa yang pernah menyisakan di sepanjang umur hidupnya ya, seumur hidupnya, siapa yang pernah meninggalkan satu butir nasi ketika makan? Angkat tangan. Saya pernah. Jujur saya pernah gitu kan. Meninggalkan satu butir nasi. Nah, kalau kita kalkulasikan satu butir nasi yang ditinggalkan oleh seseorang misalkan dalam satu waktu, misalkan seluruh rakyat Indonesia itu ada jumlah 260 juta manusia, 267 juta. Sekali makan siang aja, 267-nya itu meninggalkan satu butir nasi, itu mampu memberikan makan kepada jutaan orang. Karena satu butir nasi, gitu kan, satu kilo aja hanya butuh sekitar 50.000, 70.000 butir nasi. Dan kalkulasi, intinya saya kira kita harus tetap meneruskan pemboikotan gitu. Jangan anggap bahwa ini kan misalkan teman-teman tahanlah sedikit untuk tidak memakan perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan kaum Israel gitu. Bahkan ada meme, Ustaz, ada lelucon gitu ya. Ya gimana kita mau lolos dari fitnah Dajjal gitu kan. Untuk, mohon maaf saya harus sebut merek. Gimana kita mau lolos dari fitnah Dajjal gitu. Untuk menahan makan McDonald kita masih
susah gitu. Nah itu Apalagi nahan Dajjal meme-meme ya. sederhana yang wah iya juga ya. Nah saya kira itu perlu kita refleksikan bersama sehingga untuk membuat gerakan yang lebih besar lagi kita sudah memiliki standing point yang sama yaitu kemerdekaan Palestina. Seperti itu, Sat. Iya, padahal yang bergabung nih Abid ya, itu kan mahasiswa tuh bisa jadi non-muslim Ya, mayoritas. mayoritas non-muslim, Ya, bahkan ateis. bahkan ateis. Bahkan ada juga sebagian kecil orang Yahudi kan Orang di Yahudi, sana. betul. Nah, menarik ini. Jadi bukan lagi bicara agama ya. Bukan lagi bicara agama, Sat. Kira-kira apa pandangan Abid dalam hari ini sampai kemudian mereka udah keluar dari isu agama? Satu hal saya kira Ustaz yang menjadi perhatian penting, siapa yang mau membenarkan pembunuhan satu orang aja deh. Iya, iya, iya. Siapa? Adakah di sini yang mau membenarkan gitu? Entah agamanya apa, sukunya apa, negaranya mana gitu. Kalau dia mengafirmasi bahwa membunuh satu orang adalah hal yang benar, maka dia dipertanyakan, perlu dipertanyakan, jangankan dipertanyakan agamanya, dipertanyakan kemanusiaannya. Gitu. Ibarat kata kasarnya, lu bener-bener manusia atau bukan? Kalau mengiyakan gitu, teman-teman kita bisa melihat di medsos gitu, banyak anak kecil yang berlumuran darah, rumah sakit dihancurin, masjid dihancurin. Itu menurut saya sudah tidak lagi membahas keagamaan, kesukuan, kebangsaan, tapi perihal apakah kita sadar bahwa yang dibunuh itu adalah manusia gitu. Jadi kita sudah tidak berbicara tentang etnis lagi. Kita sudah antar makhluk hidup gitu. Bahwa bisa jadi kita bersyukur ditakdirkan sebagai manusia yang lahir di Indonesia kan gitu. Kalau misalkan nauzubillah misalkan kita ditakdirkan lahir di Palestina gitu kan kemudian dan hal sebagainya, saya kira sesederhana kita memandang problem itu adalah problem kemanusiaan. Dan menarik, biasanya kan kalau mahasiswa itu demo itu keluar kampus. Kalaupun kemah bikin macet jalan misalnya. Ini enggak. Kenapa dia memilih di kampus? Dan kemahnya di kampus. Pesan apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada pemimpin negaranya? Kepada media untuk disebarkan seluruh dunia? Kenapa dia tidak memilih misalnya di depan Gedung Putih dia camping, di depan gedung parlemen misalnya seperti di kita. Kenapa kampusnya yang mereka jadikan sebagai tempat untuk camp itu? Satu hal saat yang saya lihat bahwasanya identitas insan akademik di Amerika itu ingin ditunjukkan bahwa mereka pro kemanusiaan. Ya, bukan pro Palestina, tapi pro kemanusiaan. Sehingga mereka bersuara melalui kampus-kampus yang mereka kampus-kampus yang nomor 1 sampai 100 di dunia gitu. Dan mereka rela untuk membuat camp di kampus dan bersuara. Bahkan kalau teman-teman lihat, Jill Clinton salah satu bakal calon presiden di Amerika yang menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina itu ditangkap gitu. Bakal calon presiden gitu. Syukur-syukur bakal calon presiden kita tidak ditangkap gitu untuk menyuarakan Palestina, ya kan. Tapi di Amerika perihal menyuarakan Palestina itu sampai ditangkap oleh polisi. Yeah. Dalihnya apa? Dalihnya wah Anda antisemit gitu kan. Anda anti Yahudi dan lain sebagainya. Padahal ya kalau kita mau membalas terhadap argumen-argumen para pemerintah di Amerika Serikat, ya mereka berarti juga membenarkan terhadap pembunuhan yang terjadi. Jadi saya kira gerakan-gerakan yang ada di kampus menunjukkan bahwa masalah ini bukan lagi menjadi masalah keagamaan, bukan masalah kesukuan atau kebangsaan, tapi masalah kemanusiaan yang mereka berani memulainya di ruang-ruang akademik. Seperti itu, Ustaz. Iya, menarik tadi. Bahkan calon presidennya pun ditangkap ya. Mungkin katakanlah kalau si calon presiden ini punya motif politik Yes, ya untuk mendapatkan popularitas. Tetapi ini juga satu ancaman loh buat Amerika ya. betul. Ancaman buat Amerika secara politik di internal. Sebab baik Republik maupun Demokrat di Amerika tetap aja bahwa Kongres mereka kan dipenuhi oleh orang-orang Yahudi ya Kongresnya. Tapi ya yang jelas ini sudah terjadi. Dosen turun, guru besar turun, ya mungkin bahkan tadinya rektornya udah setuju ya, tapi karena ketakutan, mudah-mudahan nggak kayak di Indonesia ya,
ya merasa terancam, kemudian dipanggillah polisi, dan ini yang saya mau tanyakan juga sama Abid. Sikap represif keamanan di sana. Jadi kira-kira mahasiswa yang berhadapan dengan kepolisian bahkan mendapatkan izin dari rektorat yang mereka sedang aman berada di ruang aula untuk membuat camp, itu juga terpaksa mereka, ya kalau kata polisi memang tidak ada yang luka. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara represifnya bisa memberangus seperti itu, kira-kira apa ya dasarnya? Begini, Amerika itu kan katanya negara yang sangat pro kepada HAM kan, Yes. pada kemanusiaan. Betul. Liberal dan lain sebagainya. Gitu. Ya, Nah, saya melihat kasus ini, misalkan saya ambil contoh di Indonesia dulu lah teman-teman. Di Indonesia gitu. Ketika sesekali kita misalkan aksi di depan DPR, depan istana, itu pasti ada aparat-aparat yang melakukan represivitas kepada teman-teman mahasiswa gitu. Satu hal yang kita lakukan pertama apa? Angkat kameranya. Kita harus tunjukkan bahwa aparatur sipil, aparatur negara yang diamanakan untuk menjaga kita justru menghancurkan hak-hak kita untuk bersuara. Bahkan problemnya adalah ketika mereka sudah menyentuh fisik kita, itu berarti sudah bermasalah gitu. Nah, case-nya ketika kita ambil di Amerika gitu, bahwasanya bahkan apa sih yang mengganggu dari mahasiswa-mahasiswa Amerika yang membangun camp di kampusnya masing-masing gitu. Mereka tidak membuat keributan di jalanan, mereka tidak membakar ban di jalanan gitu. Tapi mereka membuat camp-camp dan menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Ketika para polisi di Amerika sudah melakukan represif, itu tanda gitu bahwa gerakan ini bekerja, bahwa gerakan ini berpengaruh, bahwa gerakan ini memiliki dampak yang cukup besar gitu. Maka ketika gelombang gerakan ini sudah hidup di Amerika, kita pun yang di Indonesia gitu, saya pun sebagai yang diamani sebagai ketua BEM di UIN merasa malu gitu, bahwasanya wah ini kita harus memulai gerakan ini juga di Indonesia sebagai negara populasi Muslim terbesar. Gitu. Nah maka dari itu saya kira represivitas yang dilakukan oleh para polisi semoga tidak membahayakan juga bagi teman-teman yang di Amerika, dan saya kira itu menjadi problem penting bagi Amerika itu sendiri yang menyuarakan tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. aksi mereka kan damai ya. Damai saja. Damai, tidak anarkis, tidak bakar ban, ya, tidak menimbulkan kerusakan fasilitas publik. Damai mereka lakukan itu di kampus. Terus gimana kalau mahasiswa Indonesia nih? Saya kadang tertarik ya untuk membuat suatu gerakan gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih kendala teman-teman, misalkan kita coba tarik ke Indonesia dulu saja. Ya. Gimana teman-teman, Indonesia siap nggak? Saya siap gitu bersama teman-teman. Cuman 1-2 terkadang masalahnya adalah masih banyak masalah-masalah di sekitar kita yang perlu diselesaikan. Tapi saya kira itu bukan menjadi alasan. Contoh, masih banyak teman-teman kita yang kesulitan untuk kuliah gitu. Sehingga kita masih perlu menyuarakan tentang uang kuliah dan sebagainya. Masih banyak teman-teman kita yang, contoh misalkan hari buruh kemarin, beberapa mahasiswa turun, bahkan hari ini, Hari Pendidikan Nasional, teman-teman kita banyak yang turun di depan Kemendikbud, pasti ada 1-2 yang kena represivitas oleh aparat. Tapi satu hal itu menjadi di satu sisi kabar buruk Ustaz ya, tapi di satu sisi menjadi kabar penting gitu, bahwa ini perlu kita suarakan. Contoh, kita mau bergerak perihal penurunan uang kuliah misalkan, kemudian nggak dapat izin, itu kalau saya dan teman-teman itu seneng, oh nggak diizinin, kita tetap gas gitu. Itu berarti api gerakan yang sudah nyala, ketika mau ditutupi dengan tidak diizinkan, itu harus kita nyalakan lebih besar lagi gitu, sehingga gerakan-gerakan itu semakin menyala. Jadi teman-teman misalkan kita dalam satu wadah organisasi atau suatu wadah yang bergerak untuk pada akhirnya menyuarakan tentang Palestina, kemudian misalkan tidak diizinkan, teman-teman mau lanjut aksi gitu, lanjut konvoi damai gitu, atau pulang ke rumah masing-masing. Ya. Itu menjadi pertanyaan. Jadi saya kira kita sudah berhenti berbicara tentang izin, kita sudah berhenti berbicara tentang
penghalangan-penghalangan itu yang saya kira itu justru bisa menjadi sumbu gerakan bisa lebih besar, dan itulah problemnya gitu. Bahwa untuk menyuarakan kebenarannya kita masih dihalang-halangi. Gitu, Ya, Ustaz. masalah uang kuliah, masalah persoalan dalam negeri. Kalau kita lihat, nanti toh kalau kalian lulus, kan juga kalian harus memperjuangkan sesuatu yang besar ya. Betul, Ustaz. Artinya pembantaian anak-anak, apa itu kalah besarnya dengan masalah uang kuliah, tentang penistaan yang luar biasa terhadap kemanusiaan dan kebangsaan di sana. Apa itu kalah dengan hari buruh dan hari pendidikan di Indonesia yang sifatnya seremonial gitu ya. Apakah dunia yang sekarang sudah kacau, dibuat oleh si pengacau, sehingga presiden buruk akan terjadi ke depan loh. Jadi misalnya semua resolusi PBB sudah diinjak-injak. Konvensi-konvensi Jenewa tentang perdamaian dunia itu bisa hancur setelah ini. Apa itu enggak lebih besar ketimbang persoalan-persoalan yang ada di depan mata dihadapi oleh mahasiswa dan kampus? Toh pada akhirnya kalian keluar dari kampus dengan jurusan masing-masing, kalian juga harus melakukan ini. Dan sekarang itu ada di depan mata kalian, apa nunggu lulus baru berbuat? Apa tanggapannya kira-kira? Jadi inilah problem kita saat perihal menyuarakan isu dan menyuarakan kebenaran. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi refleksi kita ya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, negara dengan komunitas agama muslim terbesar. Kita memiliki basis keorganisasian keagamaan yang cukup kuat gitu ya. Ya banyak teman-teman, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ada turunan organisasi-organisasi kemudaan gitu. Ya ada HMI, ada PMII, ada IMM, ada Ansor. Mungkin kita sekarang bertanya gitu, kemana mereka terhadap kemerdekaan Palestina? Yang bisa jadi mereka-mereka lah yang menggulirkan bola salju gerakan ini terhadap Palestina. Gitu. Jadi saya kira sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bahtiar Nasir, perihal problem-problem ini yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Gitu. Perihal bagaimana menyuarakan Palestina tidak hanya berhenti ketika kita menjadi mahasiswa, bahkan setelah mahasiswa, bahkan kita sudah berkeluarga. Gitu. Jika masalah ini masih bergulir pun harus tetap disuarakan. Ya, satu lagi nih, isu tentang pembelaan terhadap Palestina di Indonesia seakan-akan milik umat Islam saja. Ya, padahal satu, Undang-Undang Dasar 45 kita kan mengamanahkan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Apalagi kalau sudah ada genosida seperti itu kan. Kita udah nggak bicara agama lagi mestinya ya. Harusnya seluruh orang Indonesia tanpa ada sekat agama turun. Begitu juga mahasiswanya kan. Kalau sekarang saya bicara sama Abid sebagai mahasiswa UIN, harusnya mahasiswa Kristen, mahasiswa Katolik, mahasiswa Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain harus ikut turun kan. Begitu juga umat mereka, apa komennya? Jadi yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita lah dalam membangun gerakan adalah menyampaikan bahwa ini adalah isu bersama gitu. Saya ingin ambil contoh saat ketika saya pernah turun aksi untuk menolak RKUHP gitu. Mungkin nggak semua mahasiswa paham apa isi RKUHP gitu kan, rancangan hukum pidana itu. Mungkin nggak semua mahasiswa paham, sehingga ketika kita turun 2 kali, 3 kali itu nggak banyak yang aksi gitu. 100 orang, 200 orang selesai. Kemudian kita pernah turun untuk menyuarakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak banyak juga karena nggak seluruh mahasiswa paham. Tapi ketika kita turun aksi untuk menolak kenaikan BBM, itu rame saat. Karena semua lini, semua mahasiswa itu terdampak dengan kenaikan BBM. Teman-teman yang nggak peduli dengan kuliahnya terdampak. Teman-teman yang kuliah pulang terdampak. Dan seluruh aspek yang ada dalam keluarga kita pun terdampak dalam kenaikan BBM. Sehingga kita mudah untuk menyalakan api gerakannya. Begitupun dengan isu Palestina, saya kira kita perlu kembali menyalakan isu-isu tersebut dalam lingkungan-lingkungan kita gitu. Jadi kalau misalkan apa sih yang lagi viral akhir-akhir ini, misalkan Timnas Indonesia gitu kan. Itu kan menjadi isu kebersamaan yang wah ayo kita dukung Indonesia. Itu kan bisa menjadi isu bersama.
teman-teman mungkin yang perempuan yang tidak tahu yang tidak terlalu tahu bola akhirnya oh jadi tahu ini kita lawan siapa segala jadi tahu kan? Karena itu isu bersama gitu loh. Nah, gimana caranya kita menjadikan isu kemerdekaan Palestina yang gelombangnya sudah dimulai di Amerika oleh para mahasiswa gitu. Itu kita hidupkan di Indonesia gitu. Sehingga ketika kita buka medsos isinya Palestina. Ketika kita ketemu orang membahasnya kemerdekaan Palestina. Saya kira itu adalah PR kita bersama. Gitu saja. Ya, dan sebagai muslim terbesar ya di dunia ya, dan Habib juga dari UIN, ya, ketua BEM juga, dan ini di Jakarta. Saya kira ini strategis loh. Kalau teman-teman BEM ini turun dan menggerakkan teman-teman yang lain sambil terus mengedukasi ya, supaya ini menjadi isu bersama. Barangkali kalau yang sifatnya berbau agak berisiko mungkin takut, tapi kalau kita buat yang sifatnya peace, damai, ini kan pasti banyak yang suka ya. Siap. Ada ide nggak kira-kira? Saya kira perihal penentuan kata dalam gerakan itu penting terkadang. Pemilihan diksi gitu. Contoh, kita misalkan akan aksi dalam 2 minggu ke depan, aksi bela Palestina. Saya kira diksi itu udah agak sulit untuk masuk ke telinga teman-teman anak-anak muda gitu. Wah ini kita aksi bela Palestina, wah kita bakal bakar ban ya. Wah orang tuanya nggak ngebolehin, dilarang segala macam, izinnya akan dipersulit. Tapi kalau kita menyuarakan dengan aksi konvoi damai, memperjuangkan kemerdekaan Palestina gitu. Saya kira pemilihan diksi pun menjadi poin penting untuk bisa menyalakan api gerakan dalam kemerdekaan Palestina. Begitupun juga cara berkampanye gitu. Cara berkampanye dalam hal-hal sederhana bagi anak muda saja, bagi Gen Z dan milenial itu. Saya kira juga penting dalam kadang detail-detail kecil seperti pembuatan poster, siapa yang nanti akan hadir gitu. Saya kira itu menjadi poin-poin penting gitu. Sehingga kita harus membungkusnya dalam branding yang pas gitu. Jadi tapi kita harus mendudukan posisi ini sebagai suatu gerakan yang bisa kita kerjakan bersama-sama gitu. Kira-kira apa pesannya nih dari BEM UIN untuk seluruh UIN seluruh Indonesia dulu lah sebagai pionir ya, sebagai muslim terbesar walaupun kita sebetulnya udah lintas isu agama ya. Siap. Nah tetapi kan kalau kita tanya yang paling punya rasa mestinya punya tanggung jawab ya teman-teman di UIN baru kemudian mengajak yang lain. Apa pesannya kira-kira? Oke. Saya ingin mengutip salah satu kutipan buku yang ditulis oleh Syakib Arslan. Judul bukunya adalah Limada ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu tertinggal dan umat-umat yang lain itu maju? Intisari dari buku itu sederhana. Karena umat Islam semakin kesini ya, semakin zaman itu semakin takut gitu. Takut kepada hal-hal yang itu tidak perlu kita takuti gitu. Seperti apa yang ditinggalkan oleh bahasa kitab itu masalah fa'abauna wa ummahatuna gitu. Apa yang ditinggalkan oleh kakek nenek moyang kita terhadap keberanian gitu. Bagaimana Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel itu kan sebuah keberanian yang luar biasa. Tapi keberanian itu, api-api itu sekarang itu sudah mulai agak redup gitu. Iya. Ya kan? Jadi sesederhana kita tidak boleh takut gitu. Apalagi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, kemerdekaan kemanusiaan. Jadi saya kira kemerdekaan Palestina adalah kemerdekaan kemanusiaan bagi seluruh dunia. Untuk itu saya rasa sederhana, kita tidak boleh takut untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Iya, masyarakat yang sudah sering turunkan bergelombang belum melihat aksi khusus dari mahasiswa. Kalau mahasiswa turun saya kira ini masyarakat pasti akan dukung. Ya, dengan berbagai perangkat yang dibutuhkan oleh mahasiswa, saya kira masyarakat akan ikut di belakang mahasiswa. Nah, kira-kira apa pesannya untuk seluruh mahasiswa? Pesan saya kepada seluruh mahasiswa dan teman-teman pemuda-pemudi Indonesia ya, dalam isu kemerdekaan Palestina, satu hal yang terjadi di Amerika, mahasiswa-mahasiswanya berani menyuarakan
kemerdekaan Palestina sampai ada yang ditangkap, dipenjara, bahkan mereka harus berkemping. Satu hal yang harus kita perhatikan bahwa kita harus malu. Gitu. Kita harus malu sebagai anak muda yang lahir di negara dengan populasi muslim terbesar. Oleh karena itu, mari kita rangkul kembali satu sama lain, mari kita bergandengan tangan kembali untuk menyuarakan hal yang di luar kebutuhan kita. Jadi ada pepatah mengatakan kita akan dianggap orang hebat kalau kita memikirkan apa yang di luar 4 dinding ruangan kita. Berbicara Palestina kan berbicara jauh di sana, kemanusiaan. Kemerdekaan Palestina berbicara di luar hajat kita gitu. Tapi disitulah saya kira value kita sebagai pemuda muslim. Itu saja. Mungkin ajakannya kalau sifatnya peace, damai, mungkin teman-teman lebih nyaman untuk ikut kali ya. Misalnya ide apa misalnya atas nama Indonesia ya. Indonesia Peace Convoy. Ya misalnya. Itu kan bagus ya. Siapa? Coba kira-kira seperti apa sarannya dan ajakannya kepada teman-teman. Jadi ajakan saya kepada seluruh segenap mahasiswa dan mahasiswi, pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia, mari berangkulan tangan, mari bergandengan tangan untuk membuat sebuah aksi konvoi damai untuk kemerdekaan Palestina yang akan kita namakan dengan Peace Convoy Indonesia, Indonesia Peace Convoy, yang nantinya gerakan ini akan menjadi bola salju yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ya, dan ini bisa menjadi isu publik nanti lebih besar lagi kalau mahasiswa yang turun, ya, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak tergerak menjadi tergerak semuanya. Apalagi kalau konvoynya itu yang punya mobilnya pakai mobil, dikasih stiker gitu ya, yang punya motor dihias dengan motornya gitu, kita bertemu di mana untuk pembagian tempatnya. Nah kira-kira gerakan ini menakutkan nggak buat anak-anak mahasiswa? Saya kira kita tidak perlu takut untuk gerakan yang memperjuangkan kebenaran dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena tidak ada hal yang perlu ditakuti. Kita bersyukur lahir di Indonesia dengan negara yang pro terhadap Palestina. Bayangkan kalau misalkan teman-teman di Amerika gitu ya, maka mereka akan berdalih dengan, wah Anda anti Yahudi. Yeah. Tapi tidak dengan kita gitu, tidak dengan di Indonesia yang teman-teman bisa hadir bebas untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Maka saya sebenarnya punya sedikit cita-cita kan. Yeah. Jadi dalam gerakan mahasiswa dan gerakan demokrasi itu ada namanya kemisan kan. Setiap hari Kamis di depan istana, jadi ada orang-orang memakai baju hitam. Ibu Sumarsih yang anaknya ditembak pada peristiwa Reformasi 98, dari 2007 sampai hari ini mereka berdiri di depan istana untuk menagih janji para presiden dan wakil presiden yang selalu bersuara tentang hak asasi manusia. Nah saya kira kita juga perlu memiliki gerakan seperti itu yang sifatnya sustain, yang sifatnya terus menyuarakan kemerdekaan Palestina tanpa henti. Gitu. Dan ini tentang boykot pun begitu ya. Tentang boykot. Boykot ini betul-betul sangat berperan loh. Nah ini sejauh mana nih peran mahasiswa dalam menggerakkan boykot ini? Dan apa ajakannya buat teman-teman di seluruh Indonesia? Satu hal ajakan saya terhadap seluruh teman-teman di Indonesia bahwa boykot adalah gerakan yang paling sederhana yang kita bisa lakukan untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi kalau suatu saat nanti diceritakan gitu bahwa kita akan tergoda dengan fitnah dajjal gitu, kita tidak ada tahu. Inilah cobaan kita untuk terhindar dari hal-hal yang menyusahkan teman-teman muslim kita di sana atau teman-teman kita yang di Palestina. Hal-hal yang mereka membantu memborbardir genosida di Palestina. Dengan sederhana, dengan kita tidak memilih produk, kita tidak memakan, kita tidak meminum, perusahaan-perusahaan dan mereka-mereka yang
mendanai gerakan genosida di Palestina? Sebetulnya yang mau bergerak bukan cuma Indonesia loh. Malaysia dan dunia-dunia Islam tuh akan bergerak. Jadi potensi untuk kolaborasi gerakan dari dunia Islam digerakkan dari pemuda Indonesia, kayaknya sih ini potensial. Siap. Jadi kita bisa misalnya atas nama mahasiswa Indonesia berkomunikasi dengan mahasiswa di Malaysia, mahasiswa di Turki, mahasiswa di Pakistan, mahasiswa di seluruh dunia Islam ya, dan melakukan gerakan bersama. Kira-kira punya nggak ghirah gitu ya dari Indonesia sebagaimana pendahulu kita pernah menjadi penggerak di tingkat bukan saja regional, tapi juga di tingkat internasional. Ini kayaknya insya Allah saya berharap dari sini lahir nih tokoh-tokoh muda dari mahasiswa yang cemerlang, yang gerakannya menginternasional dan bisa mengkomunikasikan ini. Kan dengan tagar, ya masuk ke medsos, itu nanti ketemu. Apa kira-kira komennya? Jadi saya melihat gitu bahwa kita mungkin akan melihat beberapa ribuan tahun atau ratusan tahun yang lalu gitu, bahwa kiblat umat Islam itu ada di Timur Tengah, ada di Mesir, di Arab Saudi. Tapi saya memikirkan gitu, ketika misalkan kita lihat di Timur Tengah di tahun 1900-an misalkan, ada perang perang di Syiah, di Afghanistan dan lain sebagainya gitu. Itu yang kemudian memunculkan salah satu tulisan yang ditulis oleh Syakib Arslan tadi. Kenapa sih ketika kita ke Timur Tengah itu kita melihat kekacauan, kita melihat peperangan gitu. Tapi ketika dan melihat banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Contohnya an-nazafatu minal iman. Di Timur Tengah masih banyak negara-negara yang tidak menjunjung tinggi kebersihan. Tapi ketika Syakib Arslan ini pergi ke Jepang, pergi ke Prancis gitu, dia melihat nilai-nilai Islam di sana. Dia melihat ada keteraturan di sana. Dia melihat kebersihan dan sebagainya. Nah, saya kira di sisi lain Timur Tengah yang sudah menjadi trendsetter dunia keislaman, saya yakin bahwa beberapa tahun ke depan atau sudah mulai tahun ini gitu dan ke depannya Indonesia lah yang akan menjadi kiblat masa depan umat Islam di dunia. Kenapa? Yang pertama, karena kitalah yang menduduki populasi muslim terbesar di dunia. Yang kedua, dengan berbagai macam suku, bekam budaya gitu, dengan multi partai gitu ya. Contoh kayak di Amerika gitu, hanya ada Demokrat dan Republik gitu. Tapi di Indonesia partai terpecah belah banyak macamnya. Bahkan partai Islam tuh ada macam-macamnya lagi gitu kan. Dan lain sebagainya. Kultur sosial kita juga beragam gitu. Dari teman-teman yang nggak punya HP sama sekali, misalkan kita lihat teman-teman suku Baduy, sampai yang teman-teman punya HP-nya 2 di Indonesia itu ada. Gitu. Jadi dengan keberagaman yang ada di Indonesia, tapi kita masih termasuk negara yang damai dengan kultur keislaman yang kita miliki. Nah, saya kira dengan ini Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara muslim di dunia internasional. Apalagi kalau kita bisa memulai gerakan ini untuk kemerdekaan Palestina. Jadi tidak sulit untuk pemuda Indonesia membuat sebuah gerakan yang pada akhirnya bisa menggulirkan bola salju bagi negara-negara lainnya gitu. Karena kita sudah memiliki afirmasi bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar gitu. Jadi ketika kita yang sudah memulai duluan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, saya kira bukan menjadi hal yang mustahil Indonesia akan menjadi negara yang memimpin negara-negara muslim yang lain. Pernah terpikir nggak, ini kok masalah nggak selesai-selesai ya? Pernah terpikir nggak bahwa ini Israel ini memang negara yang nggak kenal apa itu dialog, nggak kenal apa itu resolusi, bahkan keputusan dari International Court Justice pun diabaikan. Pernah kepikiran nggak sebagai anak muda nih, kayaknya mesti gue nih yang turun gitu ya, mesti anak muda yang turun nih menghadapi manusia kayak begini. Karena kan orang-orang tua yang sekarang berdiskusi di sana, masing-masing punya kepentingan politik. Ya, dan mereka punya persoalan geopolitik yang sendiri.
Nah, kalau anak muda yang turun kan nggak punya ikatan apa-apa. Dia netral. Dia bisa mengintervensi, dia punya keberanian. Pernah nggak kepikiran dari Indonesia ngajak pemuda seluruh dunia menjadi problem solver? Itu saya kira bisa menjadi Al-Fatih masa kini. Gimana kira-kira? Saya kira perihal mengajak ya perihal Indonesia menjadi leader bagi negara-negara lain, Iya. kita sebenarnya sudah memiliki sejarahnya gitu. 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka, itu Iya. Soekarno memimpin konferensi Asia Afrika. Iya. Merangkul negara-negara Asia, merangkul negara-negara Afrika. Padahal Indonesia baru merdeka 10 tahun gitu. Iya, masih Bahkan miskin secara, ya. ya, bahkan secara definitif ya 1949 kita baru benar-benar diakui sebagai Republik Indonesia, bahkan baru 5 tahun mungkin. Namun pada akhirnya kita mampu mengajak negara-negara di Asia, di Afrika bahwa kita adalah bukan negara-negara kecil. Kita adalah negara-negara besar yang mampu melawan penjajahan-penjajahan yang ada. Nah, saya kira kita sudah secara DNA secara historis kita sudah memiliki ikatan itu. Maka selanjutnya adalah PR kita semua adalah melanjutkan spirit itu di umur yang sudah melebihi 75 tahun. Saya kira Indonesia sangat amat berpotensi dan bisa untuk memimpin gerakan. Terlebih gerakan yang pro terhadap kemanusiaan. Apa yang disuarakan Soekarno 10 tahun pasca Indonesia merdeka juga tentang kemanusiaan, anti melawan penjajahan. Begitupun hari ini kita juga harus terus bersuara dan siap memimpin terhadap penjajahan di Palestina. Jadi insya Allah nih anak muda berani lah ya, mulai dari Indonesia Peace Convoy, lalu mengajak Muslim Peace Convoy, lalu mengajak World Muslim Convoy. Berani saja. Berani ya. Apa pesannya buat anak muda? Pesan saya kepada seluruh teman-teman kaum muda di Indonesia, bahwa kemerdekaan Palestina adalah tanggung jawab kita semua, bukan sebagai umat Muslim, bukan sebagai rakyat Indonesia yang menduduki populasi Muslim terbesar, tapi memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah itu tanda bahwa kita adalah manusia. Itu Zat. Dan kalau kita diam, seandainya model Israel ini dibiarkan dan kemudian Gaza betul habis, itu nanti bisa ke kita juga loh. Sangat amat bisa. Gitu ya. Sangat amat bisa. Iya. Jadi bahkan ke dunia Arab yang paling dekat bakal kena mereka kalau dibiarkan gitu ya. Nah, karenanya anak-anak muda mesti sadar situasi itu dan mereka yang paling bertanggung jawab. Baik, closing statement buat teman-teman di seluruh Indonesia. Closing statement saya kepada seluruh teman-teman di Indonesia, saya kira ada pesan Quran yang menarik yang bisa kita refleksikan bersama. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi memang kitab suci kita mengamanatkan bahwa tidak semuanya harus turun ke lapangan gitu. Harus ada kelompok-kelompok yang liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum dan mengingat kaumnya. Jadi teman-teman mungkin akan menganggap gitu, kita duduk hari ini gitu, ya mana mungkin gua ke Palestina gitu kan megang senjata. Iya memang gitu. Tapi jika teman-teman niatkan ya, tafaqquh fid dinnya teman-teman di sini ya, dimanapun gitu, teman-teman niatkan untuk liyunziru qaumahum, untuk memperingati teman-teman yang lainnya, saya kira itu sudah menjadikan tanda bahwa teman-teman juga melawan penjajahan dan melawan ketidakperi kemanusiaan. Jadi teruslah berjuang terhadap pemboikotan, teruslah bersuara terhadap Palestina. Jangan pernah berhenti. Teman-teman punya fasilitas medsos, manfaatkan itu sebaik mungkin, yang mungkin bisa jadi gitu. Ketika kita share story di Instagram perihal Palestina, bisa jadi itulah yang akan menolong kita ke surga. Itu saat mungkin. Keren, insya Allah bagus banget dan mudah-mudahan pesannya sampai. Terima kasih Habib dan Ustaz Deden. Baik Ustaz. Apa kira-kira dari pembicaraan tadi pesan buat anak muda di Indonesia? Presidennya udah Semangat ya. semangat. Udah Tinggal siap, wapresnya nih Ustaz. Wapresnya. Wapresnya Gibran. Wapres terpilih. Oh, Anak gitu muda ya? itu Ustaz. Oh gitu ya Anak maksudnya. Oh kesana Iya, larinya. iya. Harusnya karena wapres anak muda harus dia duluan ya bergerak Harusnya ya. duluan.
bikin kemah di istana. Ya udah cepat aja tua duluan kalau semangat mudanya hilang. Oh. Apa pesannya buat Pak Wapres? Ayat 122 At-Taubah barusan itu, Ya, keadaan pada waktu di Madinah itu, orang-orang mukmin itu kalau diajak keluar untuk berperang, untuk menyuarakan lah gitu ya. Saat itu kan sabab nuzulnya terkait orang-orang munafik yang sudah terbongkar kemunafikannya. Orang-orang munafik yang terbongkar kemunafikannya sehingga orang-orang di Madinah itu pada keluar untuk menghadang mereka itu. Semangat orang-orang mukmin untuk keluar menyuarakan itu menjadi karakter. Di mana di situ ada kemunkaran, di mana di situ ada penindasan atau zaman sekarang ada penjajahan lebih sadis lagi, pasti mereka keluar. Namun ditahan agar jangan sampai keluar semua. Agar jangan sampai keluar semua, biar ada orang-orang tertentu yang tidak keluar ke lapangan dan bertahan untuk belajar ilmu. Kalau para pelajar itu atau orang yang memang tidak ikut keluar lapangan, tiba-tiba orang yang tertahan, orang-orang yang belajar dan biasanya tidak ikut ke lapangan, turun ke lapangan, ini tidak baik-baik saja dunia ini, Ustaz. oh, Jadi mahasiswa di sana tadi di Amerika yang bikin tenda di halaman atau di lapangan kampusnya itu menunjukkan dunia ini tidak sedang baik-baik saja. iya. Jadi lucu lah kalau orang muda di Indonesia tiba-tiba diem gitu ya. Iya, Bahaya itu ya. bahaya itu, Ustaz. Baik, itu pesannya buat Pak Wapres. Itu pesannya, Ustaz. Baik, terima kasih Mr. Deden. Dan sampai di sini perjumpaan kita bersama Kingmaker. Ikuti terus Kingmaker selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.